Halo teman-teman, selamat untuk semuanya. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah bercerita kepada teman-teman mengenai rencana yang akan kita lakukan bersama-sama dalam satu semester ini. Nah, semangat teman-teman dalam merespon rencana itu ternyata memberi nilai yang sangat positif bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan obrolan kita sebelumnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya memberi nama ruang berkumpul kita ini, tempat kita belajar ini, dengan nama ruang bercerita. Mengapa ruang bercerita? Sebab di sini kita berbagi kisah-kisah yang menarik, pengalaman-pengalaman, ide-ide, rencana-rencana, dan semuanya itu kita obrolkan dalam suasana yang menyenangkan. Sementara tujuan dari ruang bercerita ini adalah menciptakan atmosfer akademik yang menyenangkan di prodi sosiologi. Kita ingin menyampaikan bahwa proses belajar itu tidak tegang, santai, dan mengasihkan. Selain itu, ruang bercerita ini juga bertujuan supaya selama teman-teman kuliah ada target yang ingin dicapai pada setiap semesternya. Nah, teman-teman juga bisa manajemen waktu dengan lebih baik. Teman-teman juga bisa merasakan bagaimana proses belajar itu. Tahap demi tahap diri kita terus tumbuh menjadi lebih baik. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, cara belajar seperti apa yang kita lakukan di ruang bercerita? Oke, di ruang bercerita kita belajar sambil bermain, kita bermain sambil belajar. Kita tumbuh dan berkembang bersama-sama. Setiap orang dalam kelompok kecil ini harus saling mendukung satu sama lainnya. Nah, belajar, bermain, dan tumbuh bersama-sama ini adalah suasana yang akan kita bentuk di ruang bercerita. Lalu, apa yang akan kita pelajari? Di ruang bercerita kita akan belajar mengenai mind mapping. Mind mapping atau pemetaan pikiran merupakan suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran kita. Kita akan belajar bagaimana suatu tema itu bisa dipecah, bisa dipetakan sampai sedetil-detilnya. Nah, sebagai contoh, semisal teman-teman ketika ingin mempelajari tentang kehidupan nelayan, maka kita akan memecah-mecah ada apa aja di dalam kehidupan nelayan itu. Semisal di kehidupan nelayan itu mungkin kita akan melihat bahwa nelayan itu berada di wilayah pesisir. Kemudian di pesisir itu kategorinya seperti apa, karakteristik pesisir itu seperti apa. Nanti kita pecah-pecah lagi. Kemungkinan di nelayan itu juga kita akan mengenal orang-orangnya seperti apa. Kemudian wilayah tangkapnya seperti apa, musimnya seperti apa. Musim di nelayan semisal ada musim barat dan musim timur. Di musim barat nelayan itu menangkap apa aja, di musim timur nelayan itu menangkap apa aja. Nah, mungkin itu kemudian yang akan kita petakan, yang membuat teman-teman nanti dalam proses belajarnya itu lebih mudah, karena kita paham detail-detail yang kecil-kecil. Nah, berikutnya kita juga belajar mengenai storyboard. Storyboard ini adalah salah satu cara alternatif kita untuk mengsketsakan kalimat penuh atau perencanaan kita. Perencanaan kita itu kita gambar nantinya. Kita bisa membuat alur, kita bisa membuat gambar-gambar bentuk, kita bisa membuat gambar-gambar peta, kita bisa membuat gambar-gambar perencanaan kita. Nah, storyboard ini bisa dibilang sebagai oret-oretan kita yang akan membimbing kita, yang akan menjadi pengarah kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah, apa yang kita tulis di storyboard nantinya juga bisa menjadi panduan kita supaya apa yang kita lakukan itu tidak melenceng jauh. Kita memiliki awal yang jelas dan memiliki akhir yang terarah. Nah, ini yang penting untuk kita dalam mempelajari bagaimana pentingnya storyboard dalam mendukung aktivitas kita selama berproses di ruang bercerita. Kemudian kita juga belajar mengenai storytelling. Ini cara kita bagaimana menyampaikan ide-ide kita, cerita-cerita kita. Setiap orang nantinya akan bercerita, menyampaikan ide-idenya, rencana-rencananya, apa kendalanya, dan teman-temannya lain juga akan memberikan masukan kepada teman kita. Storytelling ini dilakukan tidak hanya melalui kata-kata yang dilontarkan oleh pencerita, namun juga nanti kita bisa bercerita melalui foto atau melalui hasil-hasil temuan kita di lapangan. Nah, itu yang kita ceritakan dengan cara yang asik. Setelah kita melakukan mapping, setelah kita menyusun rencana dalam storyboard, setelah kita menyampaikan kepada teman-teman kita melalui storytelling,
kemudian kita juga melakukan brainstorming. Brainstorming itu adalah curah pendapat atau teman-teman yang lain itu nanti memberi masukan kepada temannya. Jadi semua orang itu saling berbagi peran. Kita memberi masukan kepada teman kita, begitu juga teman kita memberi masukan kepada kita. Nah, ini yang kemudian membentuk kita dalam ruang bercerita adalah bagaimana kita itu belajar secara bersama-sama, menyelesaikan masalah kita secara bersama-sama. Nah, terakhir yang juga harus teman-teman kita lakukan di ruang bercerita adalah teman-teman harus memiliki sebuah diary. Diary ini atau buku harian merupakan catatan-catatan yang kita alami. Misalkan nanti hasil-hasil teman-teman menemukan ide apa, rencana-rencana apa, itu teman-teman catat dalam buku harian teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang menarik, itu langsung dicatat. Terus ada ide-ide yang tiba-tiba datang mendadak, itu juga dicatat. Terus ada masukan dari teman, masukan itu sangat baik untuk proyek kita, itu juga kemudian teman-teman catat. Atau teman-teman menemukan sesuatu yang menarik, unik, dan langka di lapangan ketika teman-teman sedang bekerja, itu juga teman-teman bisa memotonya, kemudian mencetaknya dan masukkan dalam visual diary. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan di awal ini kepada teman-teman. Harapan saya pada semester berikutnya teman-teman sudah terarah, punya rencana untuk tugas akhir, dan bersyukur pula jika ruang bercerita ini nanti bisa membuat teman-teman pada rencana-rencana yang lain. Jangan sampai kita nanti ketika di akhir semester atau di akhir tahun, ketika teman-teman sudah mau lulus, teman-teman masih terlarut dalam skripsi, membingungkan, bahkan teman-teman nanti tidak bisa tidur. Atau bahkan teman-teman ketika orang menyebut ayam crispy, teman-teman membayangkannya menjadi ayam skripsi. Jangan sampai demikian. Nah, ini yang kita harapkan di ruang bercerita, supaya hal-hal yang akan terjadi di semester akhir itu sudah bisa kita antisipasi dari awal kita belajar. Terakhir saya ingin menyampaikan selamat datang di ruang bercerita. Ini adalah ruang berkumpul kita-kita, tempat kita berbagi kisah-kisah, pengalaman-pengalaman, ide-ide maupun rencana-rencana. Nah, saya harap kebersamaan kita ini akan selalu terjaga, baik selama kita berada di prodi sosiologi maupun kelak ketika kita sudah menjadi alumni ya. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak cerita saya. Akhir kata, selamat berbahagia.